Oke, baik. Selamat siang, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Saya sudah diberikan kesempatan dan juga teman-teman semua juga memberikan waktu dan juga kehadirannya. Ini saya share desktop, mudah-mudahan kelihatan ya. Saya sambil ngomong karena saya yakin teman-teman semua ini sambil sambil ya, saya yakin sambil, tapi eh, dimohon agar kita tetap fokus di salah satu mungkin ya. Jadi kalau misal tadi kayak Pak Hardi lagi di lapangan mungkin minggir sebentar. Kalau seandainya atau apa ya, cari posisi yang inilah yang safe gitu ya. Baik, eh, Bapak Bapak-bapak, teman-teman semua. Jadi ini saya kesempatan siang ini seperti informasi sebelumnya dan 2 hari sebelumnya juga kita sudah melakukan uji prototipe terkait dengan terkait dengan penggunaan website Nadiverse promosi kesehatan digital pencegahan penyakit jantung koroner di industri energi kepada pekerja di industri energi. Nah, kemarin sudah kita semua lakukan trial dan sudah dilakukan uji coba dan pengisian secara kuesioner atau kuantitatif ya. Jadi kuantitatif itu langsung diisi dengan skala-skala yang sudah ditentukan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan proses uji prototipe ini dengan mengundang teman-teman semua, jadi perwakilan, tidak semuanya, karena ini kesempatannya sangat terbatas dan saya akan menggali lebih dalam tujuannya di kesempatan ini pada fokus group discussion atau diskusi kelompok terfokus di kesempatan siang ini 10 peserta ditemani juga oleh teman-teman dokter yang di Subang dan Gresik dan Mas Parwono juga untuk menanyakan hal-hal yang spesifik dari hasil pengalaman yang teman-teman dan lakukan atau rasakan pada saat melakukan uji coba. Nah, ini saya kembali karena ini memang betul-betul ini ya benar-benar suatu hal yang perlu saya record dan tertulis. Saya izin nanti Bapak Ibu semua Bapak teman-teman untuk kembali mengisi yang namanya kesediaan inform consent. Jadi mohon maaf karena ini memang adalah proses yang harus saya jalani dan teman-teman juga secara tertulis ya, tertulis memberikan izin atau menyetujui mengikuti uji prototipe secara kualitatif atau diskusi pada kesempatan siang ini dengan cara mengisi inform consent yang pada kesempatan ini nanti dimohon setelah diskusi ini berlangsung akan saya kirimkan linknya untuk mengisi ya. Jadi memang ini belum saya kirimkan karena memang juga baru saya selesaikan. Jadi mohon maaf sekali lagi, nanti minta tolong inform concern yang nanti khusus event siang ini jam 14 sampai jam 15 nanti minta tolong diisi untuk sebagai record untuk diskusi kita. Nah, di inform consent ini saya bacakan. Jadi pada kesempatan ini saya seperti yang kemarin ya sebagai bagian dalam riset atau studi ini untuk menguji prototipe secara tapi pada kesempatan ini secara kualitatif melalui diskusi dengan melibatkan teman-teman semua dengan durasi kurang lebih 30 sampai 60 menit. Diskusinya nanti akan saya pandu dengan beberapa pertanyaan. Jadi silakan nanti di komen secara terbuka ya nggak akan di-record nama atau apa tapi yang penting adalah apa yang teman-teman semua sampaikan secara secara verbal, secara langsung ya yang dirasakan dan juga untuk mengklarifikasi dari hasil apa yang disampaikan dari hasil uji prototipe kuesionernya itu yang kemarin dilakukan. Jadi di sini saya akan minta tanggapan pengalaman teman-teman semua terhadap penggunaan website Nadiverse, kemudian kemudahan kemudahan dalam alur penggunaan, kemudian nanti akan apa namanya penilaian terhadap kinerja. Jadi teman-teman kan sudah memberikan penilaian, ini akan saya gali lagi seperti apa ininya secara lebih luas atau secara lebih dalam. Kemudian persepsi terhadap aspek keamanan, rasa aman, dan seterusnya. Kemudian umpan balik yang mengenai kelebihan ataupun bahkan kekurangan. Dan yang terakhir saran spesifik. Nah, ini yang akan saya gali di kurang lebih 40 menit ke depan. Hak dan privasi Bapak-bapak, teman-teman semua, seperti yang sama kayak kemarin, jadi berpartisipasi ini sifatnya
sukarela dan berhak untuk menolak berpartisipasi tanpa ada konsekuensi apapun. Kemudian juga jika di kemudian hari ingin mengundurkan diri, karena ini sudah bergabung, tapi kalau kemudian nanti di kemudian hari, tolong dok data saya jangan dimasukkan, itu nggak apa-apa. Itu silakan saya disampaikan biar nanti pendapat atau komentar teman-teman yang mungkin nanti kemudian hari berpikir ini adalah suatu hal yang sifatnya tidak saya apa ya tidak bisa saya nyatakan kembali, itu bisa disampaikan ke saya. Itu hak dari teman-teman semua. Kemudian juga berhak untuk meminta agar informasi tertentu tidak dicatat off the record, misalnya mohon maaf misalnya mau ini off the record, nah, itu silakan nanti disampaikan juga, itu hak juga yang harus saya hormati. Kemudian juga informasi pribadi ya, dan ini adalah komunikasi yang sifatnya rahasia, jadi memang ada tidak akan dipublikasi dalam bentuk yang mengungkap identitas ya. Jadi memang data informasi dari Bapak Ibu semua akan nanti disebut sebagai informan di dalam laporan penelitian. Kemudian juga keamanan informasi terjamin, data yang dikumpulkan hanya saya dan tim saya yang akan mengakses dan mengelola atau menganalisis datanya. Ini saya lagi nomor handphone dan email saya kalau seandainya ada sesuatu yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu semua, jadi silakan nanti minta tolong setelah ini, nggak mesti setelah ini, tapi bisa sore atau malam nanti bisa mengisi info konsep ini untuk kita nanti saya record dan nanti baru kemudian diskusi ini akan saya simpulkan ininya hasilnya. Oke, ini yang nanti Bapak teman-teman semua isi ya, sama seperti kemarin saya bersedia untuk berpartisipasi dan juga mengizinkan FGD ini direkam karena saya sekarang sedang merekam dan ini adalah bagian dari in concern yang teman-teman harus isi gitu. Baik, saya akan mulai. Intronya udah selesai dan jadi saya akan mulai dengan diskusi pertama ke teman-teman semua. Saya pikir ini pesertanya udah berapa ya Mas? Saya minta tolong dibantu Mas Pak, karena kebetulan Mbak Ajeng lagi berhalangan. Partisipannya udah 10, ini 11 atau berapa Mas? Saya nggak kelihatan kalau lagi share ini. 10 ya? Atau Dr. Erik atau Terangga? 10 ya? 12 dok. 12 ya, jadi kurang satu ya. Baik, saya akan mulai Bapak Ibu semua. Jadi saya nggak ada yang sesuatu yang di-share karena ini sifatnya tadi pertanyaan dan silakan merespon dari setiap pertanyaan nanti akan saya berikan. Boleh Bapak Ibu semua berinisiatif untuk memulai dari Bapak Ibu sendiri atau nanti kalau misalnya nggak ada yang mau mulai ya terpaksa mungkin saya random untuk meminta masukan yang pertama ya. Baik, saya akan mulai dengan pertanyaan diskusi yang pertama sebagai pemantik ya. Dari sini mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu atau sudah jelas tadi instruksinya? Sudah cukup jelas ya? Cukup jelas, dokter. Baik, terima kasih ya. Oke, saya mulai dengan pertanyaan atau diskusi yang pertama ini terkait dengan, jadi sekali lagi ya saya sampaikan, ini merupakan diskusi terkait dengan penggunaan websitenya ya. Jadi dialog pengalaman pengguna. Jadi yang sedang saya tanya ini adalah website yang sudah Bapak Ibu, yang sudah Bapak teman-teman semua coba. Jadi bukan personalnya Bapak atau teman-teman semua. Jadi mengenai websitenya yang sedang kita bahas saat ini. Oke, saya mulai dari yang pertama. Menurut teman-teman semua, setelah pertama kali melihat dan menjelajahi halaman utama website Nadiverse, bagaimana kesan teman-teman semua terhadap tampilannya? Apakah tata letak tombol, pilihan warna, ukuran teks sudah cukup jelas dan nyaman di mata, atau ada bagian yang terasa penuh dan membingungkan? Silakan bisa komentar, teman-teman, untuk poin pertama ini. Baik, izin menanggapi, dokter. Pak Sabil, silakan Pak. Ya, Nah, on cam boleh loh, dong Pak, on cam. saya pakai PC di office, dokter. Mohon maaf ya. Nggak apa-apa, silakan. Jadi, so far ketika saya mengakses web ini, Hmm, secara tampilan sih memang, ya mungkin ini masih proses desain ya, dokter ya. Memang hmm, belum, ya masih masih terlihat sederhana. hmm, Uh-uh. Dan orang-orang juga orang-orang yang awam tidak diberitahu sebelumnya ini website apa, tidak bisa mengidentifikasi fungsi website ini gunanya apa gitu kan dari sepintas gitu. Jadi memang harus ada desain yang memang mengarah kepada
fungsi utama si website ini ya, karena memang untuk mendeteksi PJK tadi ya dokter ya. Ya, Dan mungkin dari promosi. ya Ya. promosi dari mungkin dari di sisi desain mungkin akan harus diimprove kembali. Tapi secara tombol, fungsi-fungsi fitur sih semuanya udah cukup memadai dan cukup tertata ya. Tapi balik lagi desainnya mungkin harus diimprove lagi untuk memberikan ciri khas tersendiri terhadap website tersebut. Mungkin itu dulu dokter dari saya. Ya, baik. Eh, Pak Sabil, untuk improve desainnya itu spesifiknya apa ya Pak? Kalau boleh tahu yang bisa ditingkatin. Pengantarnya atau apanya tuh di desainnya? Desain mungkin kayak semacam laman tampilan utamanya ya dokter. Kalau saya buka di handphone ini kan memang kayak kelihatan sederhana banget ya. Cuman Oke. background putih, terus juga ada cuman tulisan Nadiverse. Nah mungkin di situ harus ada background-background pendukung ya. Mungkin ada background desain tentang gambar-gambar jantung atau animasi-animasi bergerak gitu kayak yang mungkin bisa membuat orang-orang tuh kayak wih, website ini sebenarnya kayaknya asik nih gitu untuk difungsikan kalau kita lihat ya nggak apa-apa dokter ya saya nyebutkan merek Halodoc Ya, gitu. ya nggak apa-apa. Halodoc itu websitenya cukup interaktif jadi Mm-mm. sebagai user tentunya pasti kayak penasaran gitu ya untuk buka-buka gitu kan untuk fitur-fiturnya apa karena memang dia ada laman-laman website yang sifatnya animasi bergerak juga seperti itu. Lebih ke tampilan ini sih dokter desain desain websitenya. Tapi so far sih untuk fitur-fitur semuanya gampang diakses. Baik, terima kasih. Sudah saya catat nih. Kebetulan Pak Sabil berarti menggunakan handphone ya, mau Betul. aksesnya. Ya. Sudah melihat tampilan di websitenya nggak, Pak Sabil? Nah, ini yang sudah saya coba buka di PC Uh-huh. Office ya karena saya nggak bawa laptop. Jadi agak Uh-huh. kesulitan untuk men-tracking judul Nadiverse-nya. Jadi Nadiverse ini mungkin karena website baru jadi kayak belum bisa langsung ketemu gitu ya dokter. Jadi harus di scroll scroll dulu. Nah mungkin dari situ ada apa ya? Kayak saya pernah pernah dengar itu untuk memberikan level biar dia sekali searching langsung tampil di laman utama pencarian itu biasanya ada semacam ngebosternya lah seperti itu ya kalau apa saya pernah dengar. Nah makanya kalau di searching di PC nah di first website ini Uh-huh. tidak ketemu langsung gitu kan. Jadi harus di laman kedua, laman ketiga. Dari halaman-halaman berikutnya ya. Ya betul, nggak langsung tampil di laman utama. Mhm. Seperti Kalau itu. sekarang udah ketemu Pak Sabil, udah ketemu ininya, laman Nadiverse-nya udah ketemu di website di di PC-nya. Di sini agak kesulitan karena akses kali ya. Oh, akses apa nih komputernya? Iya, karena kita kan pakai PC-nya Medco ya. Cuman Oh, mestinya kayak bisa sih. Itu saya chat di di apa namanya di chat Zoom kalau misalnya biar nggak susah cari di Google boleh Chrome-nya. dokter coba saya tes dulu. Soalnya selama ini saya pakai pakai di handphone sih. Ya, nggak apa-apa. Ini kan saya catat dari sisi penggunaan handphonenya ya. Mm. Oke, terima kasih Pak Sabil respon yang pertama. Baik, baik dokter. Oke, dari teman yang lain, dari sisi dari pesan pertama lah, begitu akses Nadiverse-nya apa kira-kira yang mau disampaikan? Apakah dalam menjelajahi, melihat dan menjelajahi halaman utama dulu deh, landing page ini landing page-nya ya. Silakan, Mas Umam, gimana Mas Umam? Pak Hidayat, silakan Pak Hidayat, hadapan mic. Oh, dokter. Dengar suaranya, dokter. Ya, Saya juga sepakat sama Mas Habil tadi. Terkait mm-mm, akses rekaman yang saya, kalau saya buka mm-mm, dari handphone juga, dok. Memang mm-mm. kalau untuk dari handphone ya seperti ya, laman biasa lah. Jadi, mungkin kalau ya, saran Mas Habil tadi bagus juga ya. Dimasukkan seperti kayak gambar atau apa ya. Biar misalnya, oh ini memang tentang jantung untuk fisika tadi gitu. Pak Mungkin itu Dayat, dokter. ini Suaranya suaranya kurang jelas, dari Mas Dayat. jauh kali kedengeran, nggak jauh nggak. Terlalu Saya jauh suaranya.
Halo? Nah, itu mantap. Silakan. Ya, gitu. Ya, Nah, ini saya mantap. sepakat. Ya, jadi saya ini kebetulan buka dari handphone dokter. Jadi di Hmm. PC juga saya juga nggak, ini laptop saya nggak ada juga nih ya. Kebetulan, Hmm. jadi saya buka dari handphone ini memang saya sepakat sama Mas Abil tadi ya. Bahwa saya untuk Hmm. tampilannya ya. Jadi pada saat buka ya memang eh, masih ini ya, kesannya tampilannya gitu ya. Hmm. Tapi kalau untuk tombol-tombolnya juga saya juga sepakat juga sama yang tadi Mas Abdul juga untuk aksesnya gitu ya. Nah, langsung menu, pilihan menu itu memang udah ini ya, udah Hmm. mudah diakses lah untuk penempatan ininya juga ya. Mungkin itu dokter dari saya. Untuk Siap. mungkin bisa ditambahkan apa kayak gambar ataupun tentang animasi atau seperti apa itu dokter. Untuk Animasi di ya. tampilan handphone ya. Iya. Ya, di halaman utamanya ya berarti ya. Iya, iya benar dokter. Ya, note. Baik, terima kasih nih Pak Dayat. Dengan Pak Sabil tadi sepertinya pendapatnya sama. Ada yang berpendapat lain atau ingin menambahkan? Teman-teman semua? Ini saya ulang. Oke, Oh ya, kalau Pak dari Adi, silakan Pak Adi. saya dok itu mungkin untuk dari laman pertama itu nggak masalah karena mungkin walaupun tulisnya agak kecil di handphone jadi mata Mhm. masih normal kan jadi bisa baca secara normal. Tapi untuk fitur-fitur seperti kuis itu dok sering Mhm. itu nggak bisa dijawab karena nggak ada pilihan di jawabannya itu nggak bisa diketik jawaban. Jadi ada satu soal kemarin yang nggak ada jawaban. Jadi memang case-nya nggak bisa dijawab gitu. Jadi total nggak ada jawaban di kuis itu. Jadi saya lewatkan saja gitu. Mungkin itu saja dok. Dapat dapat 60 kemarin ya. Iya, Iya itu oke memang itu ada. saja dok mau dimasukkan. Baik, makasih ini sudah saya catat. Terima kasih Mas Hadi. Tapi dari fiturnya tadi lumayan oke ya maksudnya ya, nggak terlalu masih kurang tuh nggak ya, tapi udah cukup sebenarnya ya. Ya sudah cukup dok. Yang penting kan mungkin bagi kami di sini untuk di lapangan ini mungkin dari segi manfaat yang disampaikan aja gitu. Mhm. Bukannya masalah desain yang harus kita perlukan, tapi masalah manfaat yang disampaikan oleh fitur-fitur itu sendiri. Materinya ya. Baik. Ya Itu materinya dok. fiturnya ya. Siap. Makasih Pak Hadi. Silakan satu lagi mungkin ingin berpendapat sebelum kita bertanya ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang berpendapat lain atau menambahkan silakan. Hmm, Mas Umam nih, silakan Mas Umam. Ya, ya sorry dok, nah gini kami caranya. Ya dok, seperti yang disampaikan Mas Abdul tadi mungkin karena memang pertama ya, secara desain sih memang perlu diimprove lagi. Mungkin informasi-informasi yang tujuannya perlu ditampilkan di depan sih mungkin mengenai apa sih sebenarnya website ini gitu kan. Mungkin bisa seperti contoh kayak tadi Mas Abil ada Halodoc atau di Satu Sehatnya Kemenkes tuh bagus juga kayaknya. Jadi banyak informasi yang ditampilkan di depan itu kan. Di depannya ya. Iya. Ketika di Baik. halaman depan, apalagi kalau kita pakai HP kan pasti terbatas tuh ininya, Iya. lainnya gitu kan. Mas Umam juga kebetulan pakai handphone ya kemarin, bukan bukan PC. Biasa juga pakai PC, pakai handphone juga, buka juga Oh, dua-duanya. dua-duanya. Oke. Baik, Iya. baik. Dua-duanya udah dicoba ya berarti ya. Iya. Oke. Ada lagi Mas mengenai tujuan tadi Ya, ya, tujuan websitenya ya. tujuan websitenya benar. Dia kan temanya apa, jadi nanti kita informasi apa sih di situ yang perlu kita tampilkan gitu. Oke. Siap, Oke, mungkin itu aja menurut saya dah. siap. Di halaman utamanya ya. Iya. Siap. Baik, terima kasih Mas Umam. Tapi memang ini sekaligus saya jawab juga ya. Jadi masukan Pak Umam untuk tujuan memang tidak saya masukkan di ininya sih di halaman utama, tapi ada tentang kami di situ. Ada tentang kami sama kontak kami. Di situ ada kami sebutkan di menu. Jadi, nah ini kan masukannya penting. Berarti jangan masukkan di kontak kami atau hubungi kami. Langsung aja di halaman utamanya gitu ya maksudnya ya. Biar orangnya langsung tahu, nggak buka-buka menu gitu ya maksudnya Mas Umam ya.
Iya, kurang lebih seperti itu. Siap. Kalau Oke, saya kita lihat catat di ini brosur kadang masukan. kan kita tahu, "Wah, ini tentang apa tuh brosurnya kan Ya, dijelasin seperti itu." mau cari-cari lagi gitu ya maksudnya. Jadi ya, buktinya langsung begitu buka langsung kelihatan gitu ya. Oh ini ya, nanti tinggal si user nanti kan mau lebih lanjut, tinggal klik menu apa aja sih yang ada di sini gitu kan. Hmm. Oke. Siap. Saya terima kasih ya teman-teman. Harus lanjut ke pertanyaan yang kedua terkait dengan onboarding nih. Jadi terkait dengan pendaftaran dan masuk. Menurut teman-teman semua, pada saat mencoba kemarin, proses pendaftaran, sign up dan masuk, apakah langkah-langkahnya terasa mudah dan cepat atau ada tahapan yang menurut teman-teman semua berbelit-belit dan menyulitkan? Silakan komentarnya. Dari saya dokter. Yes, silakan. Jadi kemarin saya daftar dokter ya. Jadi saya ini salah klik nomor apa site gitu ya. Heeh. Penempatan site klik beban. Sedangkan saya Gresik gitu ya. Pada saat Hmm, saya simpan itu saya mau edit lagi nggak bisa dok. Nah mungkin itu masukannya. Jadi pada saat kalau seandainya ada kesalahan dari si user itu kalau ada salah dia memasukkan data gitu ya bisa diedit ulang gitu dokter. itu di kuesionernya atau di profilnya Pak Hidayat? Ini oh ya visioner ya kemarin. Kuesioner ya, bukan di profil ya. Oh ya 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 dokter di kuesioner ya dokter. Ya, di kuesioner ya. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Dayat. Tapi memang kalau di kuesioner itu memang kita nggak bisa edit begitu sudah diklik simpan. Nah, yang bisa diedit itu yang di kolom profile. Ubah profilnya itu mungkin bisa diedit atau diganti di situ. Oke oke. eh karena memang kuesioner ini kami kunci begitu bila dia udah disimpan tuh nggak boleh nggak bisa ganti-ganti lagi karena tadi ya biar nanti asesmennya itu juga nggak berubah-ubah setiap saat itu kan jadi karena asesmennya sekali tetap kita kunci jadi jawabannya. Nah mengenai tadi yang itu diedit itu bisa nanti kita di belakang data adminnya aja nanti bisa mengedit asalkan itu nanti diinformasikan. Tapi yang ingin saya tanyakan ini mengenai onboardingnya sih, sign up atau login-nya nih, Pak Dayat, teman-teman semua. Apakah pada saat registrasi itu ada kendala atau seperti apa yang dirasakan? Kalau kemarin saya pendaftaran itu dokter aman aman saja dokter. Lancar aja. Cari ya, baik. Nggak ada masalah sih dokter. Bagus Nggak dok. ada sesuatu yang harus diisi ini apa, ngisinya itu nggak ada ya. Biasa Nggak ada ya. dokter. Iya dokter. Sudah Baik, pas dokter. baik. Makasih. Dari teman lain ada kendala atau ada masukan terkait onboardingnya, masuk atau daftar barunya? Nggak ada. Kalau Ya, silakan. kalau untuk saat registrasi itu ya cukup sederhana dan tidak tidak berbelit-belit dokter, cukup oke. Iya. Ya, dan proses login juga karena kita memasukkan data pribadi ada verifikasi OTP ya. Jadi Mm-mm. OTP itu ya sekaligus melindungi login kita ya dari apa serangan apa ya semacam sabotase lah seperti itu. So far Ya, sih oke dokter. baik. Terima kasih. Yang tadi dibilang OTP itu maksudnya untuk kayak kita masuk di laptop komputer perusahaan gitu ya, ada verifikasi begitu maksudnya. Iya, tadi kan saya login ulang ke website, masukin akun saya. Hmm. Terus setelah masuk login, minta verifikasi dia kan. Jadi Hmm. mengirimkan OTP ke email pribadi saya. Nah, OTP-nya dia ada di email. Jadi untuk masuk proses menu utama harus masukin OTP dulu kan. So far sih oke sih dokter. Itu udah masuk ke emailnya berarti, ke email pendaftarannya. Iya masuk. Baik, berarti udah berhasil yang OTP-nya udah masuk ya. Iya. Baik, makasih Pak Sabil. Dari teman yang lain, silakan. Sudah cukup jelas ya mungkin ya untuk tahap registrasinya mungkin cukup mudah ya dan itu sudah kami tulis 1 kali 24 jam. Tapi karena kemarin trial sifatnya kita memang mempercepat apa namanya konfirmasi karena memang kemarin konfirmasi kita 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 jaga.
Baik, dari teman-teman lain yang belum ngomong nih kayaknya Mas Dedi Pikri. Saya untuk Mas Dedi Pikri nanya pertanyaan selanjutnya ya, boleh ya? Pertanyaan selanjutnya ini, teman-teman semua pada saat mencari informasi spesifik, misalnya tentang menu diet jantung sehat atau cara mengelola stres, seberapa mudah menemukannya dari menu yang tersedia? Apakah teman-teman merasa tersesat saat berpindah dari satu halaman ke halaman yang lainnya? Ada nggak pengalaman seperti itu? Ini kok susah banget nyari materi yang kemarin, yang tadi misalnya gitu. Ada nggak? Ini Pak Dayat keluar masuk sebenarnya nih mungkin. Silakan mungkin tanggapannya terkait dengan tadi materi-materinya apakah mudah didapatkan, diketahui, nyarinya juga cepat dan tidak lost itu. Ini di mana sih lost? Ujung-ujungnya di close itu kan. Itu ada nggak sensasi seperti itu atau sudah cukup mudah? Dok, Mm-mm. dari saya boleh dokter. Boleh, boleh, boleh. Bonus Nah, ini. itu dok, itu benar itu. Jadi kemarin tuh saya kan nyoba tuh bareng dokter Erik tuh kan. Jadi Eh, setelah masuk ke satu sesi misalnya di kuesioner satu setelah selesai. Nah, kita bingung di situ nyari tombol backnya itu nggak ada. Jadi kita harus klik ke ujung di atas beranda itu kan, kliknya di atas ya, ujung kiri atas. Nah, maksud saya kan kalau setiap sesi itu minimal kalau sudah kayak saya awal masuk tuh karena cari-cari ya di mana nih tombol backnya. Jadi akhirnya saya close beneran close. Terus login lagi. Jadi kan, nah setelah login lagi karena passwordnya belum logout, saya klik link yang ini apa website itu kan langsung masuk muncul di tampilan yang Anda langsung on ya, langsung di tempat yang sama, gitu, langsung ke beranda. Nah mungkin itu tadi dok. Jadi di siap. setiap sesi itu setelah selesai mungkin ada tombol back atau previous ke halaman sebelumnya atau ke lanjutnya next ke ininya selanjut step-stepnya. Jadi teman-teman tuh nggak payah keluar lagi, tinggal klik langsung maju, 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 maju terus gitu dok. Betul, betul, betul. Oke, Itu sih dok. siap. Iya, iya itu sudah kami catat sih. Sedang on progress ini, Mas Par, untuk menambahkan kolom itu. Karena mau balik lagi ke beranda kan mana? Ya Makasih, Mas betul. Par. Ininya, Mas Terus Par. bagus juga saya lihat kan saya coba di sesi terakhir karena di sesi pertama itu saya lihat itu ketika kita menyelesaikan suatu pertanyaan kuesioner setelah selesai itu kita apa rewardnya itu kan nggak muncul tuh pialanya awalnya tuh nggak muncul dok. Tapi saya lihat Mhm. di sesi-sesi yang terakhir setelah perbaikan-perbaikan itu muncul tuh selamat Anda telah menyelesaikan ini ada semacam piala. Terus tuh klik tutup itu bagus bagus sekali. Jadi kita tahu bahasanya memang benar kita udah menyelesaikan itu ada rewardnya lagi kan. Kalau yang awal-awalnya kan nggak muncul itu tanda itu, tapi tiba-tiba kita munculnya ada pemberitahuan aja setelah selesai semua ya di link di list-listnya itu apa yang sudah didapatin itu bagus sekali dokter. Saya lihat ada apa namanya perubahan lah ya setelah ini mungkin teman-teman yang sudah menyelesaikan duluan nggak menikmatin itu nggak ngeliat itu. Nah itu mungkin kayak Mas Noah Iya, itu saya cepat karena saya masuk di sesi pertama di pertengahan sama terakhir kali itu ini ya itu dok dari saya dok. betul, siap. Iya. Terima kasih Mas Par. Jadi teman-teman yang kasih masukan di WA itu langsung saya posting juga tuh ke grup khusus untuk revisi. Jadi memang live banget ininya perubahan-perubahannya ini. Ya Terima kasih Mas benar-benar. Par. Emang ini masukan Kayak ada masukan. yang pertama itu kan di apa pertanyaan nomor satu nggak bisa di save ngebug terus ada yang pertanyaan nomor tiga akhirnya cepat langsung selesai tiba-tiba begitu step selanjutnya langsung hilang langsung teratasi gitu ternyata udah langsung berproses ya Mm-mm. mantap mantap dok. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut ya saya dengan pertanyaan berikut. Karena mungkin ini nggak ada ini atau ada lagi masukan tambahan terkait dengan cara mencari informasi spesifik. Karena ini sebenarnya modul digital, jadi sebenarnya kalau kita mencari itu kan ada di, ya inilah yang teman-teman alami gimana, seperti apa kalau mencari-cari modulnya itu. Ya, halo dok. Saya Ya, dengan Andi dok. Andi, silakan Pak Andi Ya, Tarmizi. dok, saya kan baru mengisi apa apa namanya itu kuesionernya itu by dengan handphone. Jadi jadi saya belum bukanya di PC. Mhm. Eh, Pas selama saya membuka di handphone itu pas pengisian kuesioner itu pilihan-pilihan yang di sebelahnya itu yang seperti apa tuh namanya tuh
sering gitu. Ya, Jarang. belum setuju. Nah, karena di handphone itu nggak kelihatan dong, karena yang pakai handphone gitu kan. Nah, saya sekarang baru nih login di PC dan itu udah terlihat jelas dok. Nah, Hmm. bisa nggak itu untuk sama dengan di PC, seperti tampilan di handphone juga? Pilihan-pilihannya ya. Kepotong Sebelah maksudnya ya, kiri itu berarti pilihannya ya. Mas Andi ya. Gantiannya di sebelah. Sebelah kiri itu ya yang ada Ya, yang sebelah ini kanan ya. dok, sebelah kanan, yang sebelah kanannya. Kalau sekarang gimana? Mestinya sih udah di-update sih itu. Mestinya dia kelihatan nggak kepotong maksudnya gitu ya. Ya betul, kepotong. Jadi kita harus scroll dulu, terus pas kita mau mengisi, menjawab yang pertanyaan yang paling bawah, yang terakhir, kita harus lihat dulu ke atas tuh, apakah pilihan kita benar atau enggak gitu, atau sesuai, atau tidak sesuai, atau netral gitu kan dok. Kita ke atas dulu, kita takutnya salah pilih jawaban. Oh, Baik, baik. itunya Dok, judul dari itunya Dok, judul dari anu itunya dia nggak Judul ngeplace gitu. tabelnya di atasnya itu kan? Iya, Ya, betul. Iya, iya, harusnya iya. kan nggak ngikut dia, jadi ngikut dia. Ya, kalau bisa ngikut kayak Excel. Iya, Nah, baik, baik, baik. Iya, jadi dia biar nggak salah pilih tadi ya. Iya, betul, betul dok. Siap, siap. Cukup. Oke, baik, saya catat. Ada lagi, teman-teman? terus yang video itu Dok ya, kalau kemarin saya coba itu, saya klik Hmm. ininya ya, klik yang nonton video tuh. Saya itu videonya belum muncul, tapi sudah timbul rewardnya langsung sudah keluar gitu loh. Selamat Anda sudah menonton video ini. Padahal videonya aja belum belum kita tonton loh, terbuka aja belum gitu loh Dok. Itu signal atau apa, Mas Bar, kemarin? Nah, nggak tahu saya coba pakai PC tuh. Pak, videonya nggak muncul sama sekali videonya, tapi rewardnya Oh, udah keluar. Selamat Anda sudah menonton video ini gitu kan. itu Menyelesaikan tahap video itu langsung video keluar tuh. video nomor berapa tuh? Tentang apa? Tentang jantung. Tentang jantung itu kan ada yang di sebelah kiri itu Yang ya awal. kalau di PC itu. Oh, ya, Kan berarti kita ada di urutan-urutan. topik satu ya, di yang Ya, pertama sekali di topik atas satu. ya. Mm-mm. Oke. Nah, Jadi itu kita belum videonya belum videonya belum belum terbuka, tapi nonton, kita sudah tapi klik, sudah keluar dia ya. udah keluar ini, rewardnya sudah keluar. Anda sudah menyelesaikan, selamat sudah menyelesaikan nonton video ini gitu. Padahal kita belum nonton sama sekali videonya. Oke, terus nonton, tapi rewardnya udah ada ya. Udah keluar, sudah berproses. Harusnya kan sudah nonton dulu semua, udah selesai, baru ini keluar kan. Ya, siap. Oke, cukup. Ada lagi? Mau mau menambahkan? Cukup ya. Ini udah 37 menit. Betul. Baik, saya Satu lagi dok, ya itu kan silakan. ada yang apa namanya materi yang berbentuk apa namanya itu apa nama PDF. PDF itu ya. Nah, Hmm. ketika kita klik itu kita langsung berpindah layar dari website itu langsung ke PDF murni. Jadi kita harus eh, saya bingung tuh mau keluarnya kemana. Ternyata backnya itu kita back di ujung atas di luarnya ini istilah di apa namanya tempat kita masukin HTTPS-nya itu. Jadi backnya di atas. Hmm. Harusnya kan dia muncul sendiri di sebelahnya nggak harusnya kalau kita seperti kalau kita ngunduh-ngunduh di website itu kan dia selalu berdampingan websitenya tetap berjalan PDF-nya muncul juga gitu loh kan kalau ini enggak jadi yang websitenya langsung menghilang dia langsung tampil PDF-nya itu Ini sama ya di handphone ya, Mas Par ya? enggak di PC saya coba tuh Di handphone Oh, sama juga dok. di handphone sama ya? Dia PDF tersendiri gitu. iya Iya dok. PDF sendiri di PDF tuh jadi Oke. websitenya itu langsung tenggelam hilang gitu loh jadi kita bingung loh mana websitenya yang tadi kita nyari gitu kan Nggak Websitenya muncul dok. websitenya hilang, yang keluar PDF. Jadi kalau misalnya mau balik ke PDF. websitenya harus di back. Kita harus back, ya back di ini di tempat kita bisa nulis HTTPS gitu loh apa itu. Di situ kita jadinya Jadi kita maksudnya refresh lah masukkannya istilahnya. biar buka ke window yang baru atau gimana? Windows sebelumnya ke pertanyaan ke tempat yang awal kita ngeklik apa nama PDF tadi di situ. Iya, masuknya kalau bisa buka window baru dok dia atau terdownload gitu attachment. Iya terdownload harusnya kan Ya, dok. ya Enggak, atau saya bisa juga. menghindari untuk filenya bisa di-download. Memang seperti Oh itu. ya, atau dia Oh, dok Ya, terbuka window baru gitu dok. ya nanti solusinya tadi terima kasih. Mungkin di window yang baru aja biar nggak tertindih gitu, maksudnya langsung hilang gitu kan. ya benar hilang. Jadi bingung kan kita nyarinya Atau kalau nggak tahu lah atau ini ini kemana dok, yang tadi linknya. atau Heeh. biasanya dok dia ada pop up dok.
pop up karena kalau buka di window baru itu juga terkadang dia kan masuk ke toolsnya browser ya. Nah, tools browser itu ada save Hmm. biasanya. Tapi kalau dokter nggak mau dia tersave, bisa buat dia terpop up. Jadi ketika kita klik file PDF-nya, dia pop up di website itulah. Tapi websitenya tuh nanti tidak menghilang gitu. Ya, Nanti pop ketika up kita itu bisa close di apa close. PDF-nya, ininya tetap muncul websitenya. Kalau sekarang kan Ya, kita close PDF-nya hilang semua harus di dong, back. karena Iya, ininya harus di hilang. reload. Mm-mm. Ya, jadi Dia dia harus di nggak bisa, reload jadinya. di close kan. Mestinya dia di back gitu kan. Kalau di close dia hilang semua gitu kan. Iya, Ya, betul. betul. Ada Oke, tombol close. udah tercatat. Oke, ini saya terus terang ngejar waktu nih teman-teman. Tapi bagus tadi udah beberapa poin ini penting. Kemudian saya ingin nanya poin ini nih terkait dengan kinerja, interaktivitas dan fungsionalitas. Nah, pada saat Bapak teman-teman semua menekan tombol atau membuka halaman baru, bagaimana penilaian teman-teman semua terkait dengan kecepatan respon website? Apakah terasa lancar, smooth, atau ada jeda loading yang cukup lama sehingga mengganggu kenyamanan? Silakan. Ini sebenarnya kalau signalnya bagus nggak masalah mestinya. Kalau signal Ya, lapangan kalau saya pikir ini itu nggak tergantung. masalah, dok. Tapi kalau Interface signalnya itu nggak bagus ada mestinya masalah. dia nggak ada loading ya, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah, dok. Ya, siap. Gitu ya. Ada pendapat yang berbeda? Sama ya mungkin ya. Silakan kalau ada yang pendapat yang berbeda. Cukup ya. Nah, ini satu lagi, bukan terakhir sih, dua atau tiga terakhir terkait dengan keamanan dan privasi. Ini saya dapat masukan dari beberapa komen tertulis ya terkait dengan keamanan dan privasi. Menurut teman-teman semua, website ini kan memuat data pribadi atau riwayat kesehatan, kolesterol, segala macam gitu. Apakah teman-teman semua merasa aman saat menggunakannya? Terkait dengan password dan kebijakan privasi. Apakah yang tadi sudah cukup membuat ibu semua yakin untuk bisa memasukkan data data pribadi atau data data personal? Silakan. Ada pendapat masukan atau komen feedbacknya? Mas Umam Ya mau mungkin ngomong? di Silakan Mas. login di awal mungkin kan ada 2 langkah tuh. Mungkin itu Heeh. udah cukup ini mungkin dok ya, udah cukup yakin lah bahwa ini aman gitu kan. Ada verifikasi 2 langkah gitu kan, ada OTP termasuk itu, termasuk OTP 2 langkah. Jadi selain password dimintain OTP juga gitu kan. Ya kemudian kita merasa aman sih di situ. Sudah jalan kan OTP-nya ya? OTP sudah dok, saya coba tadi Oke. sudah diminta OTP, tapi ke email sih ngirimnya. Ya, kebetulan email yang lebih cepat ininya prosesnya. Mas Hmm. Umam. Mungkin Karena biar kalau lebih canggih lagi mungkin pakai autentikator kali ya, Microsoft Authenticatour. saya perlu konsul ke Pak Sony itu kayaknya. Siap-siap. Autentikator. Atau Google Google Authenticator ada juga kan dok. Ada juga ya. Jadi langsung muncul notif di HP nanti kan, tinggal kita approve gitu ya. Ya kayak kayak kita pakai Google di laptop yang lain gitu ya kan ada ada verifikasi dua langkahnya ya. Ya, kita Ya. install Tapi aplikasi untuk kalau saat ini masih memadai lah ya Mas Umam ya terkait insya dengan Allah masih ada verifikasi ya. dua langkah ini ya. Terkait login ya, verifikasi login apa ya. Ya. Ada yang berpendapat berbeda atau ada mau tambahin lagi masukan selain tadi next step-nya untuk autentikator? Cukup ya. Oke, ini pertanyaan dua terakhir. Nah, menurut Bapak Ibu secara jujur, apa satu hal yang paling Bapak Ibu sukai dari website Nadiverse ini? Ini yang belum bicara nih kayaknya Pak Ripai, Agrenanda, Agrenanda juga belum bicara ya. Silakan. Yang paling disukai gitu dan kenapa itu disukai? Silakan yang mau komen terlebih dahulu.
Pak Sabil, Pak Umam boleh free, silakan. Pak Dedi, Pak Andi lagi, mau Pak Rifai, Pak Dayat. Ini saya khawatir berarti nggak ada yang paling suka. Nggak apa-apa ngomong pahit-pahit kan dokter. Gimana gimana? Silakan. Nggak apa-apa, ini kan namanya saya minta Iya, masukan ya. Silakan. nggak apa-apa dokter. Ya, memang ya namanya masih prototipe itu perlu improve lagi. So far Pasti. sih saya pribadi sebenarnya dokter lebih seneng website-website yang sim apa ya minimalisir apa ya istilah katanya itu minimalisir kalimat-kalimat panjang ya. Mhm. Gitu. Jadi kalau ada fitur misalnya untuk quiz ini klik tinggal tampil gitu ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak banget. Nah, saya lebih menyukain website-website yang aksesnya simpel-simpel. Kalau diklik ini, jadi kayak kelihatan lebih simpel kan kalau dilihat gitu ya. Tapi sejauh ini yang paling saya sukain dari web ini adalah ya tadi verifikasi untuk keamanan tadi. Ya. Dari Jadi saya merasa safe ketika menggunakan akun saya seperti itu. Jadi Hmm. ada verifikasi OTP untuk login masuk. Oke, siap. Baik, ada lagi teman-teman? Atau saya nanya langsung aja nih, paling disukai sama paling yang bikin frustasi nih, bikin bingung. Apa gitu? Ini sebenarnya dua pertanyaan. Biar saya nggak ini aja sih, biar teman-teman semua langsung, oh kayaknya yang paling bagus ini, yang paling perlu diimprove ini. Gitu. Saya tanya ke Mas Andi Tarmizi, silakan. Yang paling disukai sama yang paling bikin bingung. Ya, kalau untuk yang paling disukai Mhm. untuk website ini kan benar yang tadi yang dikatakan sama Mas Abil, jadi websitenya lebih aman, lebih safe. Jadi eh, ini kan bukan website terbuka yang bisa diakses untuk semua orang, jadi kita juga ada password dan login masing-masing, gitu kan. Jadi semua data-data kita itu eh, eh, apa namanya menjadi aman. Nah, termasuk juga untuk data-data kesehatan. Gitu itu yang paling saya suka juga dok. Terus yang belum saya suka yang tadi dok, yang saya bicarain tadi, jadi pas kita pengisian kuesioner tadi itu aja sih dok. Kita harus scroll ke atas lagi untuk melihat jawaban kita tuh benar atau salah gitu. Itu aja sih. Terima kasih dok. Ya, baik. Heading tabelnya ya. Iya. Oke. Ada yang lain silakan. Feel free. Gak ini kok, gak dinilai siapa. Ini sih saya justru berterima kasih kalau misalnya ada sesuatu yang memberikan apa ya masukan suka ataupun yang paling bikin bingung atau yang perlu diimprove. Betul, Yul. Mungkin dikit, Kak. Yes, Ah, silakan. kalau kalau menurutku sih yang cukup membingungkan itu yang kayak kuesioner 3 itu kan ada apa apakah Anda makan buah 2-3 porsi buah setiap hari kan jawabnya ada angka satu sangat jarang kadang-kadang jadi kadang-kadang maksudnya kita mendefinisikan itu agak sulit sih maksudnya Hmm. kalau mungkin lebih simpel sering jarang kan ada yang agak sedikit apa tuh Kak kayak yang antara poin satu sama poin yang lain tuh apakah atau mungkin ada guideline kalau misalnya kadang-kadang itu sekian kali atau dalam dalam apa ya ada yang terukur lah kadang-kadang jadi kita jadi bingung antara beda angka terutama 2, 3, 4 gitu ya Hmm. itu sih Makan buah tadi ya. ya misalnya contohnya sih kan banyak pertanyaan yang di kuesioner 3 itu kan banyak ada pertanyaan yang cukup panjang tuh ke bawah tuh. Betul. Nah, itu Baik. yang agak memang Agak butuh fokus sih membingungkan. kalau kawan-kawan ngisi itu kalau harus serius. Memang butuh fokus sih, memang. Nggak bisa sambilan sambil makan itu ngisi, memang agak sulit kan sambil makan. Ya mudah-mudahan harus fokus ngisinya, Mbak. Tapi makasih Dokter Erik ini kuesioner 3 itu ya. Ada lagi yang paling disukai apa nih Dokter Erik? Kalau video-videonya nggak ada yang suka Iya, ya?
Ini videonya apa sih ini begini gitu. Nggak ada yang suka. Menyambung tadi kata Sabil ya, kayak bagus tuh kalau misalnya kalau zaman sekarang kan orang lebih nyaman dibanding membaca tapi dalam bentuk video. Misalnya kayak Medco itu kan ngasih campaign apa jari jepit dalam bentuk video. Jadi video itu lebih lebih gampang ditangkap gitu, Dokter Yo. Ya, dibandingin nanti kalau kedepannya kalau memang ada banding ada banyak tulisan yang kita baca gitu ya, kalau dalam video kayak lebih lebih So far video yang baik. saya sajikan di situ memadai atau gimana? Dari sisi isi, kualitas, kemudian tokohnya gitu. Ada komen? Dokter Erik sudah menonton video yang mana? Nah, videonya yang kayak Mas Par bilang tadi, videonya nggak bisa kebuka, Dokter Yul. Kalau saya beberapa kali nyoba ya, cuman gelap, tapi muncul tuh Anda sudah menonton gitu. Tapi video nggak muncul-muncul. Nggak tahu nih kawan-kawan ada yang udah nonton video nggak? Ya, gimana? Ada nggak masukan terkait dengan penggunaan muter videonya? Nggak sama, nggak bisa diputar atau gimana? Nggak muncul dok videonya dok. Tapi kita udah muncul reward reward udah ya udah lewat aja kan. Tapi Di videonya nggak muncul. handphone sama di website nggak muncul. Nggak dok. Apakah dia loading terlalu berat atau gimana? Itu di PC loh padahal. Di PC-nya perusahaan. Heeh. Iya, cuman layar Oh, itu. abu-abu aja, Dokter Yul Kalau lebih. Saya nggak tahu isi apakah karena di perusahaan blok kan atau ini dia segala macam. terblok dia YouTube-nya. Itu masalahnya, karena pakai linknya perusahaan, YouTube nggak Iya, kebuka. itu. Oh, Mungkin bisa dokter jadi bisa ya. upload Kayak ke Mas Par server sekarang nih, bisa lain. buka aja sekarang di handphonenya, klik videonya, mestinya bisa buka. Tapi nggak apa-apa, itu juga sudah kami catat. Rencananya akan dipindahin ke G Drive, sehingga teman-teman lapangan bisa tetap bisa mengakses YouTube. Jadi bukan mengakses videonya, bukan di YouTube. Jadi di G Drive nanti kami simpan di situ. Dalam proses ininya. Oke, kalau yang sudah menyaksikan video ada nggak di teman-teman semua sekarang? Belum ada ya? Padahal di situ banyak tokoh-tokoh ini loh, tokoh-tokoh Pak Tri di situ. Ada Pak Febri Setiawan, ada macam-macam lah. Belum ada ya berarti ya. Ada Bu Tia, Mungkin dokter Raisa dok, biar banyak yang nonton kali. Dokter Raisa. Ya Iya, Amerika. Dokter Raisa. Dokter Baika juga banyak dokter. Dokter apa? Dokter Baika. Nah, Dokter ini lain Boyke. ini kayaknya curhat ini. Lain, lain topiknya sepertinya. Beda ya. Iya, bukan terkait jantung kalau Dokter Boyke guys. Terkait yang satu itu sepertinya. Oke, ada lagi? Ini saya sebenarnya berakhir di pertanyaan ini sih, suka sama nggak suka atau ada sesuatu yang mau diimprove secara bebas, Pak. Mengenai masukan tertulisnya sudah saya catat, teman-teman semua. Jadi kalau terlepas mau diulangi lagi kalimat, karena ada beberapa kalimat yang mungkin perlu saya perjelas ya, ada masukan yang dari teman-teman sudah saya catat itu eh, terkait dengan keamanan. Keamanan tadi sudah langsung di follow up ya semalam, makanya sudah keluar OTP itu ya, karena itu ada sesuatu yang beberapa teman-teman semua isi sama gitu. Ini masih merasa kurang safe atau keamanannya masih agak perlu tingkatin, di mana itu sangat penting gitu ya. eh Sambil saya buka itunya, ada yang ingin berkomentar langsung silakan. Ada lagi? Ini Mas Dedi ini gimana ini? Mas Dedi ini tidur jangan Mas Dedi? Nggak komen-komen dari tadi. Dedi Fikri. Kayaknya lagi ngawal tamu dokter sambilan. Apa ini? Dia komen, nggak ada komen nih Dedi. Mana Dedi? Dad, apa yang paling disukai Dad? Nih, ada yang masukkan terkait dengan 2FA autentikator ya udah, kemudian buff ya, buff karena sistem sedang menampung pengguna itu sudah memang sedang diproses. Kemudian juga menu login, terutama di menu utama beranda, itu juga dalam proses. Jadi kan bergabung dengan kaminya itu nanti akan diganti menjadi username sama password bagi yang sudah
bergabung atau daftar di situ. Itu dalam proses juga. Mungkin kalau teman-teman sekarang lihatnya tuh udah ada udah timbul itunya si tombolnya itu. Kemudian juga ada Facebook, Instagram yang ada di homepage juga sudah kami remove karena nggak ngelink dengan profil peserta atau profil dari personal. Kemudian juga pada saat mendaftar itu masuk ke email juga sudah kami proses. Nah, selain dari itu ada lagi mengenai fitur-fitur pencapaian reward itu gimana menurut teman-teman semua? Sudah cukup memadai atau ada sesuatu yang perlu diimprove lagi? Yang Dedi mana? Dedi masih ada Dedi. Ini Ma- Mas Agrenanda nih gimana nih? Bisa komen nggak? Silakan, feel free loh. Pak Dayat lagi mau komen silakan. Pak Rifai, Mas Umam, masih ada yang mau ditambahkan? Ini kayaknya perlu ditelepon nih Dedi Fikri. Jangan ditinggalinnya nih Mas Pak. Enggak. Handphonenya ada di dapur nih kayaknya. Habis ya semuanya ya. Halo, suara saya terdengar? Dengar, dengar cukup cukup sih. Terdengar ya. Kalau nggak ada lagi, mungkin kita bisa akhiri ya tadi masukan-masukannya sudah saya catat. Kemudian nanti juga sebagai bagian dari sekali lagi ya sebagai bagian dari recordingnya nanti saya akan kirimkan segera mungkin inform consent untuk persetujuannya karena tanpa tanpa persetujuan teman-teman semua hasil yang tadi saya catat itu nggak bisa saya simpulkan karena ya beginilah tahapan-tahapan yang harus saya lalui untuk analisis sebelum nanti di deploy prototipe ini ke semua partisipan yang sudah terdaftar ya. Insya Allah nanti akan kita deploy itu di Jumat ini atau minggu depan. Insya Allah sih di Jumat ini. Nanti setelah ada perbaikan-perbaikan sesuai dengan masukannya yang bisa diperbaiki untuk saat ini ya. Tapi kalau seandainya nanti nggak bisa diperbaiki, mungkin akan menjadi tahapan selanjutnya untuk penyempurnaan-penyempurnaan yang berkelanjutan. Baik, sekali lagi saya terima kasih atas kesediaan waktunya. Saya tahu ini memang waktu yang sangat sibuk di teman-teman semua lapangan, tapi sekali lagi saya berterima kasih sudah meluangkan waktu bersedia untuk memberikan masukan, trial juga dari si kemarin gitu ya. Eh, Tentu nanti akan ada bentuk apresiasinya dan saya ulangi lagi memang apresiasinya sedang saya siapkan, tidak bisa dalam waktu singkat dan tidak bisa dalam waktu dekat ini ya. Karena tadi sekalian akan saya siapkan untuk semua yang berkontribusi atau berpartisipasi. Sebelum ditutup, saya boleh minta tolong Bapak Ibu teman-teman semua on cam biar saya dokumentasikan. Nah, ini Pak Dayat di mana nih? Di rumah ya Pak? Habis berkebun kayaknya. Habis berkebun. Nah, ini Pak Andi lagi di kantor ini kayaknya. Silakan yang lain on cam sebentar. Nah, itu ada ininya kameranya nih Pak Umam. Iya dok, pakai HP dok, yang ini dok. Biasanya pakai meeting ini, training. Oke. Ya, ya Pak Sabil ada dua nih. Silakan yang satu yang ada handphonenya bisa dinyalain sebentar. Pak Dedi ini kayak tidur nih Pak Mas Par. Atau dari tadi dipanggil-panggil ya nggak nongol-nongol. Keluar dia. Pak Ripai, Pak Agrenanda, Agis Renanda. Oke, siap. Aku ambil ini ya, capture ya. Tiga, dua, sebentar. Tiga, dua, satu, smile. Oke, terima kasih semuanya. Sekali lagi, minta tolong nanti inform consentnya ya. Minta tolong diisi sebentar aja.
Saya akhiri, lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Semuanya Jaga bisa gelar cukup ya. gimana tadi?